Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Rudi, menurut Yayasan Lentera, tadinya sebetulnya tidak ada penolakan terhadap ke-14 anak ini dari sekolah sebelumnya, namun kemudian penolakan muncul setelah Dinas Pendidikan menggabungkan dua sekolah menjadi satu atau regrouping. Bagaimana sebetulnya? Jadi begini, Mbak, ini perlu saya luruskan semuanya supaya tidak menjadi polemik bahwa pemerintah yang disalah-salahkan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa anak-anak dulu dalam rangka melakukan proses pendidikan itu masih ada di wilayah Laweyan. Nah, rumah ada yang ada di sana, Yayasan Lentera, ini mohon maaf, waktu itu tidak punya tempat untuk menampung anak-anak ODA itu sendiri. Nah, sehingga kami anak-anak ODA ini kita carikan anggaran dulu ke Menteri Sosial, waktu itu Ibu Kofifah, dan mendapatkan anggaran untuk membangun sebuah shelter yang di rumah singgah yang ada di tanahnya pemerintah kota. Nah, sehingga Yayasan Lentera ini jangan menang-menang sendiri. Waktu dia memasukkan ke sana, itu kita memang nggak ada yang tahu, memang itu harus nggak tahu. Tetapi mohon maaf, karena regrouping itu adalah kebijakan pemerintah, adalah rombel daripada murid SD itu harus sekian-sekian itu, akhirnya kita regrouping sekolahan itu. Lah sehingga mestinya kalau anak-anak ini kopen, dirawat, ya mohon maaf, lukanya itu cukup banyak, dan akhirnya tahu bahwa itu anak-anak itu adalah pengidap HIV/AIDS. Nah untuk itu mohonlah Lentera, Yayasan Lentera punya yayasan, tidak punya sekretariat, saya juga heran. Berani mendirikan yayasan mestinya berani untuk melakukan sesuatu untuk membuat shelter dan lain sebagainya. Saya ini orang yang ngurusi satu, Ketua KPAI, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Yang kedua TBC, kemiskinan. Ini hal yang seperti ini kita kerjakan sesuai dengan norma-norma yang ada. Lah untuk itu, kepada Yayasan Lentera mohon maaf, ketika membangun bangunan baru pun tanpa izin dengan pemerintah kota, itu lahannya lahan pemerintah kota. Nah, hal seperti begini mohon jangan menyalahkan pemerintah saja, namun anak-anak itu juga dirawat gitu loh. Baik, Pak Rudi, artinya tapi bagaimana dengan masa depan pendidikan dari ke-14 siswa ini? Jadi untuk masa depan pendidikan anak-anak ini sudah kami carikan solusi. Solusi yang pertama kita carikan sekolah yang terdekat. Baru kita mencoba untuk mencarikan masyarakatnya yang menolak. Padahal kita sudah memberikan pengertian bahwa HIV/AIDS itu tidak bisa menular ketika tidak ada hubungan seksual dan jarum suntik. Tetapi karena anak-anak ini banyak luka dan sebagainya, masyarakat banyak yang melakukan penolakan. Tetapi solusi yang kedua, apakah kita lakukan homeschooling di tempat rumah singgah itu sendiri, itulah yang baru kita diskusikan. Jadi maksudnya Bu, regrouping itu kebijakan, bukan regrouping karena di situ ada anak-anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Jadi jangan salah menuduh saja. Gitu loh, Mbak. Artinya dari pemerintah kota dan kemudian stakeholder terkait, pengelola sekolah, mungkin Yayasan Lentera juga, apakah kemudian sudah duduk bersama untuk kemudian sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk ke-14 siswa ini? Jadi mohon maaf, Yayasan Lentera itu belum pernah ketemu sekalipun dengan pemerintah. Baru kemarin ketika itu ada masalah dengan Dinas Pendidikan. Yang kedua, Lentera ketika melakukan kegiatan apapun, itu termasuk membangun yang lantai 2 itu tanpa izin dari pemerintah kota Surakarta. Padahal itu asetnya pemerintah kota Surakarta. Dan mestinya yang namanya yayasan ini perlu ada sebuah pengawasan juga. Karena yang dikelola di sana adalah anak-anak pengidap HIV/AIDS, sehingga harus dikelola betul supaya kalau bisa sembuh ya kita sembuhkan. Namun jangan sampai bahwa anak-anak ini diketahui oleh orang banyak bahwa anak ini adalah pengidap HIV/AIDS karena luka-luka yang ada di tubuh anak-anak itu sendiri. Sebenarnya kita tidak pernah melakukan diskriminasi kepada masyarakat di kota Surakarta. Siapapun kita rekrut untuk bisa ditampung di sekolahan yang ada di kota Surakarta. Nah ini apakah Pemkot terutama Dinas Kesehatan juga akan ada upaya lebih lanjut untuk menyampaikan pemahaman terkait HIV/AIDS terutama kepada masyarakat, kepada pemangku sekolah seperti itu? Loh, saya ini malah sudah membentuk WPA di tingkat RW kok Mbak. WPA itu adalah warga peduli AIDS.
Itu sudah sampai ke kelurahan, sampai bahkan RW sudah ada yang membentuk kepengurusan WPA, warga peduli AIDS itu sendiri. Tugasnya adalah satu, melakukan sosialisasi, yang kedua melakukan pencegahan, yang ketiga melakukan pengobatan. Kalau terjadi menemukan warga masyarakat yang pengidap HIV AIDS. Untuk itu kita sudah punya warga peduli AIDS itu selalu mengkampanyekan bahwa bahaya HIV AIDS itu adalah begini, dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak FX Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini, sore hari ini.